Warta Bicara, Cacan menemani Anda kembali di Warta Bicara. Dan hari kita akan diskusi, ngobrol sedikit, mencari informasi bersama Balai POM di Balai Besar POM di Palangkaraya. Kebetulan hadir ada Bapak Ali Yudi Hartanto, adalah Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya untuk Kalimantan Tengah. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Pak Ali, ini kan saya juga sebagai masyarakat juga kadang suka bingung nih. BPOM ini sebenarnya memastikan pangan, mengurus izin jualan, apa gimana nih yang aman buat masyarakat kita di Kalimantan Tengah? Ya, baik. Mungkin saya akan jelaskan tugas kami. Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palangkaraya. Kami memiliki 4 tugas yang utama. Mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit panjang ya. Iya. Yang pertama kami melakukan pengawasan yang disebut pre-market. Artinya pengawasan sebelum produk tadi diedarkan dan dikonsumsi masyarakat. Pengawasannya berupa izin sertifikasi sarana produksi, juga izin kemudian nomor izin edar untuk produknya itu sendiri. Jadi ada sarana, ada produknya. Kemudian yang kedua melakukan pengawasan post-market. Setelah izin tadi dapat, tentu pelaku usaha memproduksi barang, mengedarkannya. Kami harus menjamin bahwa produk tadi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Harus aman, berkhasiat, kira-kira begitu. Nah, pengawasan post-market bentuknya dua. Pengawasan sarana distribusinya, pengawasan sarana produksinya juga, dan sampel tadi untuk dilakukan pengujian. Itu pengawasan post-market. Kemudian yang ketiga kami lakukan komunikasi dan informasi, sosialisasi, bimbingan teknis, bimbingan kepada masyarakat terkait dengan obat dan makanan yang aman. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi penindakan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa selalu ada kejahatan di tengah masyarakat, terutama di bidang obat dan makanan. Nah, apabila kejahatan tadi memenuhi unsur-unsur pidananya, mens rea-nya ada gitu ya. Sekarang kan keren tuh kalimat mens rea. Iya, aslinya adalah. Nah, jika mens rea-nya ada dan dia memang memenuhi unsur pidana, maka akan dilakukan tindakan pemidanaan atau penuntutan gitu ya. Jadi kami punya 4 fungsi tadi. Jadi BPOM mewakili masyarakat yang ketika butuh layanan, terus untuk jaminan masyarakat lainnya mengkonsumsi aman, dan juga tindakan di dalamnya ketika ada kejadian gitu ya? Kita ada kejadian. Kalau melihat Kalimantan Tengah kan luas banget ya Pak, gede banget kita. Kalau mengawasi sampai ke pelosok, sampai ke daerah, apa kendala dan masalahnya? Ini kan seluruh Kalimantan Tengah. Seluruh Kalimantan Tengah luasnya 1,5 kali Pulau Jawa ya. Memang kendala kita adalah kendala geografis. Di Badan POM di Kalimantan Tengah itu punya 2 unit pelaksana teknis. Satu di Palangkaraya ini, satunya di Pangkalan Bun. Jadi ada 4 kabupaten kita di wilayah barat itu diawasi oleh teman-teman di Pangkalan Bun. Sementara 10 sisanya diawasi oleh kami Balai Besar POM Palangkaraya. Nah, untuk mengatasi kendala geografis tadi, memang kita punya keterbatasan kalau hanya mengandalkan sumber daya kami. Kami hanya 68 orang dengan anggaran yang juga tidak terlalu banyak begitu. Jadi kita akan kesulitan melakukan pengawasan di daerah. Tetapi itu pengawasan itu tidak hanya Badan POM yang melakukan pengawasan, juga teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, di Dinas Ketahanan Pangan dan lain-lain. Kita semua bisa bersinergi terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Nah, pemerintah itu mempunyai yang namanya dana alokasi khusus non fisik atau DAK pengawasan obat dan makanan yang semua kabupaten kota punya. Dan dengan dana itulah mereka bisa melakukan pengawasan obat dan makanan di seluruh kabupaten kota. Berarti memang cakupannya adalah dibagi supaya merata di Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita bicara masalah yang paling umum di lapangan, yang di-handle oleh BPOM, apa yang biasa terjadi? Biasanya masih ada produk yang tanpa izin edar yang berada di sarana distribusi. Kemudian yang kedua, produk yang kadaluarsa itu masih banyak. Tapi di luar itu sebetulnya bukan dengan maksud jahat ya, teman-teman itu, tetapi lebih ke ketidaktahuan. Jadi kita lebih melakukan kampanye-kampanye agar masyarakat baik dari sisi penjual maupun pembeli itu aware mana produk yang layak untuk dikonsumsi. Berarti memang kebanyakan dari kita masyarakat, para pelaku UMKM itu tidak memahami bahwa ketika kita berusaha, berdiskusilah dulu sebenarnya dengan Dinas Kesehatan atau BPOM ya, terkait kalau dia punya usaha untuk kemasan atau juga didistribusikan gitu. Nah, kalau BPOM sendiri Pak, ini kalau memang ada kejadian
Ya. Apakah memang rutin pengawasan atau hanya sidak atau jika ada kejadian baru turun tangan? Mungkin saya akan menjawabnya ada 3 hal. Yang pertama, kami mempunyai sistem pengawasan obat dan makanan. Jadi pengawasan kami terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan produknya tadi kami membuat suatu kajian resiko. Di Kalteng ini kan ada ratusan apotek, klinik, toko obat. Tentu tidak bisa semua kita lakukan pemeriksaan dalam 1 tahun. Ya. Oleh karena itu kita lakukan kajian mana apotek yang kita anggap resikonya tinggi Oke. berdasarkan compliance dia selama ini. Oke. Kemudian yang kedua kita amati jalur distribusi obatnya. Dia banyak kemana? Kalau dia banyak ke Sampit tentu kita tidak lakukan masif pengawasan ke Murung Raya misalkan. Kita ikuti jalur informasi dan jalur distribusinya. Kemudian yang kedua, selain kajian tadi, kita juga lakukan sidak. Oke. Kalau yang kajian tadi kita lakukan sesuai perencanaan ya. Oke. Bulan ini berapa kali turun ke sarana dan lain-lain. Sidak itu biasanya kita lakukan yang pertama jika ada momen-momen tertentu di masyarakat. Ada laporan seperti itu ya? Momen tertentu maksud saya misalkan momen menjelang Natal, Oh. mau menjelang Idul Fitri puasa. Oke. Biasanya begitu produk tadi naik peredarannya, kasus yang tidak komplain juga naik kan. Oh iya. Ada kesempatan nih barang saya tinggal edit 1 bulan, saya jual sekarang momennya, saya beri diskon. Itu biasanya pada momen mungkin menjelang Natal, Oke. menjelang tahun baru. Sehingga kita lakukan intensifikasi di sana. Oke. Kemudian jika ada kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalkan dalam waktu beberapa bulan terakhir kasus kosmetik tertentu, Iya. kita lakukan pengawasan di lapangan, atau kemudian ada makanan-makanan ciki, bukan ciki, itu merek ya, snack ya, snack tertentu yang dia diimpor dengan tidak proper dari negara lain gitu masuk ke Indonesia dan terbukti berbahaya bagi anak-anak. Itu kita lakukan pengawasan, kita lakukan sidak. Oke. Nah, selain ada informasi tadi, kita juga ada momen-momen tertentu untuk meningkatkan awareness dari masyarakat. Misalkan bulan ini adalah bulan jamu nasional. Iya. Kita juga turun ke masyarakat, kita lakukan sidak bahwa sekaligus mengedukasi bahwa jamu yang baik itu yang seperti ini, jangan konsumsi jamu yang seperti ini. Gitu. Oke. Ketika melakukan analisa dan sidak, ketahuan nggak itu adalah timnya BP POM atau itu memang kayak tersembunyi atau memang harus dengan jalur resmi? Saat sidak resmi kami menggunakan seragam dan atribut Badan POM. Oke, saat melakukan analisa dan juga survei lapangan tetap seperti itu. Tetap sesuai standar ya Pak? Betul. Takutnya seperti apa mystery guest gitu, tiba-tiba muncul ngecek. Ya, itu untuk kasus-kasus yang lain. Seandainya diduga ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat. Oke. Baru kita lakukan dengan tertutup kita sebut. Ya. Oh, disebut tertutup ya? Betul. Nah, kalau pembinaan sendiri terhadap kejadian yang ditemukan, itu dilakukan juga nggak sama BP POM? Pembinaan kami lakukan. Jadi saat kami melakukan pemeriksaan sarana, baik ke sarana produksi dan distribusi, itu kita lakukan pembinaan. Oke. Kita tidak serta-merta misalkan melakukan penutupan sarana distribusi apotek kita tutup, tidak. Tetapi kita beritahu bahwa Anda setelah kita lakukan sidak, kita lakukan inspeksi, ada kelemahan-kelemahan tertentu yang harus diperbaiki. Dan dalam jangka waktu tertentu, Anda harus memperbaiki, menindaklanjutinya untuk kasusnya kita anggap close. Itu record kita simpan, tahun depan kita cek lagi, tahun depan kita cek lagi, seperti terus. Oh, itu langkahnya seperti itu ya Pak? Betul, tidak serta-merta kita lakukan sanksi. Betul. Kecuali dengan sengaja sarana tersebut menjual produk yang tanpa izin edar secara masif. Itu kan lain ya, ada niat di sana. Nah, itu ada lebih tinggi nanti sanksinya. Berarti akan lebih banyak edukasi kepada para pelaku usaha seperti itu, kemudian tidak langsung sanksi ya? Tidak langsung sanksi, karena kami memang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat juga. Jika ada yang memang potensi yang berbahaya gimana nih Pak? Langsung ditutup, disegel atau dievaluasi kembali? Jika dia ada unsur pidananya, tentu kita akan lakukan langkah-langkah terukur ya. Oke, berarti sudah langsung ada ya? Iya. Nah, kalau kita bicara masalah koordinasi, ini kan terkait makanan, terkait kesehatan juga, kecantikan gitu kan, banyak sekali tuh jalur koordinasinya dengan Pemda, dengan dinas, dengan penegak hukum jika ada sanksi gitu. Dan pengawasan pangan juga. Nah, ini gimana koordinasinya? Berjalan aman lancar, lengkap, saling mendukung? Alhamdulillah untuk di Kalteng ini tidak ada kendala ya. Bagaimana kami kemudian bisa berkoordinasi dan kemudian bagaimana kita bisa melakukan pengawasan obat dan makanan. Misalkan untuk produk obat,
kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena kami melakukan pengawasan mulai dari PBF, pedagang besar farmasi, kemudian ke rumah sakit, klinik, puskesmas sampai dengan apotek gitu ya. Tanpa kerjasama yang baik dengan teman-teman di Dinas Kesehatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kita punya satu tujuan, sama-sama menjaga agar obat tadi tetap layak, tetap aman, tetap berkhasiat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Begitupun pangan. Pangan ini stakeholder lebih luas lagi. Ada Dinas Ketahanan Pangan untuk pangan segar. Jadi sebelum pangan itu diolah kan dia pasti segar ya. Dipanen untuk hewan disembelih dan lain-lain, itu pangan segar. Kalau pangan segarnya tidak baik, hasil olahnya tentu tidak baik. Itu ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, macam-macam. Kemudian kalau dia sudah sampai diolah, maka mulai ada Dinas Kesehatan, ada kami, ada Dinas Penanaman Modal. Jadi kalau memang kerjasamanya tidak baik, semua sistem ini akan sulit untuk bisa diterapkan. Berarti ini sangat harus berkoordinasi terus ya, Benar. saling memberikan laporan dan juga informasi berarti ya? Informasi. Kalau bicara BP POM, ini menarik nih. Saya mau nanya soal izin edar. Ini mungkin ada teman-teman saya yang pelaku usaha juga gitu. Terus kayak label pangan, apakah menjadi tanggung jawab BP POM juga atau seperti apa sih sebenarnya kita nih kalau punya usaha nih, Pali? Iya, jadi mungkin saya menjelaskannya. Untuk izin edar makanan, ini makanan ya, itu ada dua instansi yang terlibat. Yang pertama adalah Pemda, yang kedua adalah Badan POM. Mungkin saya akan jelaskan bedanya di mana. Bedanya adalah pada resikonya. Untuk resiko yang menengah tinggi itu menjadi kewenangan dari Badan POM. Contohnya apa itu? Contohnya adalah minuman yang dikemas dalam botol. Minuman kemasan botol, kemudian frozen food, olahan dari susu, kemudian makanan yang dengan BTP, bahan tambahan pangan, pewarna, perisa, pengawet, dan lain sebagainya. Itu akan masuk domain dari Badan POM. Untuk makanan yang di luar itu bisa dengan izin di DPM PTSP. Misalkan kerupuk gitu ya. Yang dikemas plastikan. Iya, kue-kue ringan, snack-snack itu cukup di DPM PTSP. Jadi biasanya untuk pelaku usaha atau masyarakat yang ingin meningkatkan usahanya, itu bisa menghubungi kami di Balai Besar POM Palangkaraya. Bisa datang ke kantor kami, atau menghubungi kami lah ya, atau kami yang mendatangi. Nanti kita diskusikan, kita lakukan self-assessment lah. Produk ini akan seperti apa? Apakah cukup di DPM PTSP atau harus di Badan POM? Intinya kalau punya usaha, makanan, olahan, itu komunikasi dulu. Komunikasi nanti akan dulu. Diklasifikasikan oleh BP POM. Betul. Nah, kalau label pangannya aman, kalau sudah melalui segala tahap, label pangannya aman bisa dapat nggak sih, Pak? Bisa. Jadi ini label ya. Label. Jadi saat izin kedua tempat tadi, baik di Pemda, DPM PTSP atau Badan POM, itu akan dilakukan bimbingan bagaimana label yang baik, yang harus menggunakan informasi gizi, ada tanggal produksi dan kadaluarsa, siapa yang memproduksi dan komposisinya. Itu ada aturan-aturan tertentunya. Apakah mendaftarkan di DPM PTSP untuk mendapatkan nomor SPIRT atau di Badan POM, kedua-duanya mensyaratkan label dengan persyaratan tertentu. Tapi itu akan dilakukan pembimbingan baik oleh DPM PTSP maupun oleh kami dari Balai Besar POM. Nah, ini kan terkait edaran makanan yang banyak banget di masyarakat gitu. Apalagi penjualan lewat online, sosial media tuh nggak bisa kepantau. Ada kan produksi rumahan yang mungkin akan habis cepat gitu. Nah, ini gimana? Apakah BP POM juga ikut serta memantau, mengecek, atau ada kejadian baru muncul gitu? Untuk yang online? Betul, kan banyak nih saya jualan nih Pak, Bapak beli gitu kan, nggak ketahuan gitu. Gimana? Ya, jadi kami memiliki yang namanya pedoman sampling untuk produk makanan. Di situ ada persentase untuk produk yang beredar secara offline, juga ada persentase untuk produk yang beredar secara online. Jadi memang kami juga membeli produk-produk itu tersebut secara online. Tentu tidak dengan alamat Balai Besar POM Palangkaraya ya, ada petugas-petugas kami yang membelinya. Kemudian untuk alamat online yang jelas-jelas melanggar, dia menjual produk yang TIE tanpa izin edar, ataupun produk-produk yang sudah dicabut izinnya oleh Badan POM, maka kami akan laporkan ke Direktorat Cyber kami di pusat untuk dilakukan take down dari domain tersebut. Bisa kebaca ya? Bisa. Karena itu pakai sistem online tadi ya? Iya, karena kan data itu dikumpulkan dan Badan POM sudah punya kerjasama dengan asosiasi penjual online. Nah, jadi kita punya kerjasama itu juga dengan Kominfo. Jadi misalkan
ada toko online di sebuah aplikasi ya. Iya. Dia menjual produk langsung dari negara asing, tidak ada izin edar Badan POM, itu kita bisa lakukan take down dia. Oke, berarti memang tidak hanya makanan yang dijual offline itu diperhatikan, tapi yang online juga? Yang online juga. Oh, oke. Karena memang sekarang ada shifting untuk memperoleh produk dari yang offline menjadi yang online. Masyarakat kita kan sekarang lebih sering megang HP untuk membeli ya daripada jalan ke supermarket gitu ya. Iya. Terus bagaimana dong BP POM memberikan literasi kepada masyarakat pelaku UMKM? Apakah ada sosialisasi, mengundang seminar atau apa gitu? Seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya kami membuka semua kanal untuk informasi. Ya, untuk yang offline kami tetap melakukan kegiatan KIE ke masyarakat, ke desa-desa. Kita punya program Desa Pangan Aman. Kami punya program pasar. Kita lakukan sosialisasi ke pedagang pasar. Kita juga lakukan sosialisasi ke gerakan pramuka sekolah dan lain-lain. Oke. Kemudian secara online, media sosial kami aktif, baik di Facebook, Instagram, X dan lain-lain. Itu kita aktif. Sekaligus kita bekerjasama dengan teman-teman mahasiswa. Biasanya kami punya event-event tertentu yang mengundang partisipasi masyarakat, dalam hal ini mahasiswa untuk menghasilkan suatu konten yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Lebih informatif ya? Betul, karena kami tahu keterbatasan kami ya. Betul. Untuk membuat media itu teman-teman yang sekarang lebih ahli. Lebih ambisius untuk berbagi info, asik. Nah, betul. Apalagi bisa dimonetize oleh mereka kan ya. Nah, betul sekali. Apalagi kalau ke Facebook Pro ya teman-teman ya. Pak, tapi kalau ngelihat, ini kan saya dengar setelah saya pahami bahwa ternyata BP POM itu PR-nya banyak banget. Ya. Surveinya, memantau, menganalisa, kemudian juga memberikan bentuk pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat gitu. Sebenarnya kalau ditanya SDM-nya cukup nggak sih Pak di Kalteng? SDM kami ya Jujur perlu aja, ditambah. Perlu ditambah. Oke, baik. Iya. Berarti karena saking luasnya tempat kita berada ini, sebenarnya SDM-nya juga harusnya ditambah untuk mencukupi kebutuhan informasi tadi ya. Betul. Oke, Bapak nggak apa-apa curhat, Pak, saya terima kok. Jadi kami kan seperti yang di awal kami sampaikan, kita melakukan pengawasan pre-market, post-market, pengujian, KIE, penindakan. Dengan SDM yang ada sekarang memang dirasa masih perlu ditambah lah gitu agar kita bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat. Cakupannya biar lebih aman untuk seluruh masyarakat juga sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau dari beberapa tahun terakhir, capaian yang membanggakan dari BP POM apa dalam pengawasan pangan? Balai Besar POM di Palangkaraya. Boleh. Ya, jadi tentu yang pertama kami melaksanakan tugas dan fungsi dengan sangat baik. Jadi indikator kinerja kami semuanya tercapai bahkan di atas 100%. Itu yang harus kita highlight bahwa kerja teman-teman itu sesuai dengan atau melebihi dari target yang diberikan dalam rangka pengawasan obat makanan. Yang kedua, untuk tingkat provinsi Kalimantan Tengah, kami memperoleh peringkat kedua dalam rangka komunikasi KIP provinsi, keterbukaan informasi publik tingkat provinsi. Itu kami secara 2 tahun berturut-turut peringkat kedua. Kemudian secara nasional untuk tingkat Badan POM, ya kami sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan insya Allah tahun ini kami mencanangkan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk instansi pemerintah, predikat-predikat tadi itu sangat penting Mas, sangat berarti. Itu bukti dari pelayanan kami yang sangat baik. Kemudian untuk tingkat Badan POM, kita itu memperoleh peringkat kedua dalam rangka Green Laboratory. Bahwa laboratorium yang ada di Balai Besar POM Palangkaraya itu secara singkatnya itu tidak menghabiskan energi listrik, air, dan sumber daya yang lainnya secara berlebihan, proporsional. Kemudian lab kita desain Green Lab, kemudian limbah, namanya lab laboratorium pasti ada limbahnya, itu dikelola dengan baik. Jadi kami peringkat kedua secara nasional. Wah, luar biasa. Kita boleh berkunjung. Apresiasi dulu ya, sebentar kita tepuk tangan dulu ya. Ini berarti sebuah pencapaian yang tidak hanya untuk internal dari BP POM, tapi juga membawa Kalimantan untuk bisa jadi percontohan juga. Betul. Di luar itu, tim kami yang bersama kami ini, tim dari informasi komunikasi itu meraih video inovasi terkait sampel obat, itu peringkat ketiga. Kemudian inovasi terkait, kami punya inovasi yang namanya
Laura Intan. Apa itu, Pak? Laura Intan nanti kita desain sistem untuk masyarakat kita yang berkebutuhan khusus. Oh, Jadi layanan Badan POM itu tidak hanya melayani masyarakat secara umum, tapi kita juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berkebutuhan khusus. contohnya? Contohnya kami punya maklumat layanan atau panduan berapa prosedurnya, bagaimana, berapa biayanya itu dengan huruf braille. Oh, oke. Jalur akses masuk ke lobi kami itu ramah kaum rentan. Oke. Ada penanda-penanda, ada alat-alat yang disediakan untuk membantu rekan-rekan kita tersebut. Misalkan dia berkebutuhan khusus tidak berbicara dengan Oke. lancar, kita ada Tunawicara, aplikasinya, tunarungu, oke. betul. Semua kita punya alat-alat. Oh, oke. Dan petugas kita sudah dilatih untuk bahasa isyarat. Benar, Pak. Silakan datang. Semudah itu untuk dilayani di BPPOM? Betul. Oh, oke. Jadi pelayanan kami itu untuk semua. Oke, karena kita para pelaku UMKM itu dari semua background sebenarnya yang bekerja Betul. dan berkreativitas ya. Iya, tadi Laura Intan, bahkan Oke. pelaku usaha yang berkebutuhan khusus kita dampingi Oh. sampai bisa mempunyai nomor izin PIRT ya di DPPTSP. Tapi untuk memperolehnya kita dampingi. Oh, oke. Gitu. Berarti sampai sejauh itu BPPOM peduli dengan teman-teman yang berusaha ya? Betul. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi kepada masyarakat, saya gitu, teman-teman, media gitu. Seperti apa sih kita tuh bisa membantu untuk menjaga lingkungan kita ini tetap aman konsumsinya gitu ke BPPOM? Seperti apa kita bisa membantu? Oke, dua hal ya Iya. saya highlight. Yang pertama adalah kami punya tagline namanya cek klik. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi kalau mau beli produk olahan, itu cek kemasannya. Kemasannya baik atau tidak. Kalau dia Apakah sudah terbuka, sudah Oke. rusak, jangan dibeli. Oke. Kemasan. Labelnya kita cek. Ada informasi gizinya kah? Ada nomor izin edarnya kah? Dan lain-lain. oke. Di label. Klik izin edar ya. Ada izin edar BPOM-nya tidak? Kalau ada, Oke. bisa dicek kemudian di aplikasi Badan POM. Apakah Oke. itu memang terdaftar di Badan POM? Karena ada juga yang palsu. Kemudian terakhir kadaluarsa. Oke. Sebaik apapun tadi, kemasan, label, izin edar, kalau kadaluarsa, jangan dibeli. Oh, oke. Karena jaminan amannya sudah nggak ada itu ya. Yang pertama adalah cek klik. Selalu lakukan cek klik untuk semua produk obat, makanan, kosmetik, jamu. Kemudian yang kedua, kita juga punya semboyan. Jangan percaya kata orang, percaya kata BPOM. Oke. Jangan percaya kata orang, percaya kata BPOM. Betul. Sekarang kan dunia medsos sudah sangat luas ya. Ya. Banyak influencer Enak tertentu. banget, Pak. Ini boleh dicoba. Saya banget sih, Pak. Berarti itu jangan sampai percaya kata orang ya. Percaya kata BPOM. Percaya kata Nah, BPOM. itu. Oke. Jadi Dipertegas lagi. itu dia. Jadi selalu recheck ke apa yang disampaikan oleh Badan POM. Oke. Terkadang kan ada informasi produk yang diproduksi di Indonesia ditarik dari peredarannya di Taiwan karena mereka punya standar tertentu. Lalu Oke. mempertanyakan, lah kok di Indonesia tidak ditarik? Bagaimana? Lihat dulu, Oke. ya kan? Persyaratannya sama atau tidak? Komposisinya kadang yang dijual di Taiwan, misalkan ya waktu itu, dengan yang di Indonesia kan beda. Iya. Seleranya kan berbeda. Betul. Belum tentu yang di sana ditarik di sini harus ditarik. Betul. Begitupun sebaliknya. Oke. Jadi selalu merefer pada apa yang disampaikan oleh Badan POM. Oke. Nah, ini harapannya ke depan. Apa nih untuk masyarakat supaya tetap merasa aman dengan pangan yang dikonsumsi? Pesan yang mungkin di dalamnya. Iya, jadi memang untuk masyarakat selalu untuk mengkonsumsi pangan yang baik ya. Apapun itu. Yang pertama lihat cek klik tadi. Oke. Penekanan pada izin edar dan kadaluarsanya, gitu. Kemudian yang kedua, bijaklah dalam membeli produk obat dan makanan. Kalau nggak perlu ya nggak usah dibeli. Nanti menjadi waste ya. Iya. Jadi yang kedua bijak, jangan terpengaruh oleh masukan ataupun informasi yang itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Kalau sudah tahu kulitnya itu hipoalergenik, terus ada promosi kosmetik pemutih dia pakai. Nah ini kan tidak tepat. Menumpuk stok banyak juga tidak bagus. Tidak bagus. Apapun Sesuai itu. kebutuhannya saja. Iya. Gitu. Oke. Itu pesannya untuk seluruh Iya, masyarakat. dan selalu mengingatkan sesama ya Iya. bahwa tadi untuk mengkonsumsi makanan itu misalkan yang siap saji ya Anda harus mengolahnya dengan baik gitu ya. Kemudian membeli dari sumber-sumber yang bagus ya terpercaya. Jangan sayur yang sudah jelek diolah dan lain-lain, itu akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Kesehatan ya. Kesehatan. Jadi selalu jaga kesehatan dengan asupan yang
baik ya, yang bergizi, aman, dan berkhasiat. Jika ragu dengan apa yang pengen kita konsumsi, akan lebih baik untuk dicek ke BP POM ya. Betul, Ingat, silakan. jangan percaya kata orang, Percaya kata Bepom. Betul. Iya. Paling terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Kita ketemu lagi lain waktu. Kita Insya Allah. sampaikan informasi yang baik untuk masyarakat juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman seluruh warta bicara yang menyaksikan. Ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa.